Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk suaranya jelaskah yang di dalam? Jelas yang di luar kayak Pak? Jelas? Sudah? Tes satu. Satu dua. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ahlan wa sahlan bihudurikum wa bihudubikum fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Syaraftuna fi hadzal makan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dan ramah tamah dengan dua ditambah dengan adik beliau, tiga ulama muda dari Kalimantan Selatan yang punya prestasi di dunia internasional. Yang pertama Syekh Samsul Fajri. Beliau ini asli orang Pugaan, daerah Desa Tamunti. Memang beliau adalah junior ulun waktu di Mesir dulu. Ulun sebagai senior, nah itu kebetulan aja lambat datang. Ulun terdahulu datang itu aja. Padahal ilmunya jauh lebih hebat beliau daripada ulun. Yang berikutnya yaitu Syekh Asal Asy-Syu'bah, sahih Al-Makki Al-Banjari, ma'lish. Oh, Masya Allah ketinggian. Maaf muskilah. Asli orang Kandangan, cuman lahir di Mekah ya. Mekahnya di mana? Di Gazlah, Masya Allah. Dan juga memiliki prestasi yang luar biasa menjadi imam besar di wilayah Mekah Al-Mukarramah. Yang satunya siapa namanya? Ahmad Sabrian Nur, adik kandung daripada Syekh Samsul Fajri. Sama-sama hafiz Al-Quran. Dari umur berapa Syekh? Hafiz Qurannya waktu di Raqqa? Antum 16. Sabrian Nur, antum 16 juga? Ya Allah ya Rasulullah, keluarga yang Qurani, beruntung benar berisi anak hafiz Quran kedua-duanya. Berapa dang sanak semua? 6. Keenam namanya apa Quran? 4. Masya Allah, 4 orang mempunyai anak yang hafiz Quran. 2-nya lagi proses. Masya Allah, ini bujur-bujur surga dunia dan akhirat ini. 6-6-nya menghafal Quran, 4 sudah selesai 30 juz, 2 orang lagi proses untuk penyelesaian. Luar biasa, Allahu Akbar, luar biasa. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua, kai, nini bersemangat untuk mendidik anak dan cucu kita bisa menghafal Al-Quran 30 juz, kemudian memiliki ilmu agama yang luar biasa, memiliki kelembutan hati dan kejernihan hatinya. Ini sungguh luar biasa. Kalau saya asal umur berapa hafal Al-Quran? Umur 13 tahun sudah hafiz Al-Quran. Kemarin yang dapat penghargaan dari ulama-ulama dari Saudi itu waktu penyelesaiannya ya. Ada tuh, saya ada.
Tes satu. Ya, kita lanjutkan. Izin, mohon maaf mualim, kami di atas. Nggih. Dari umur 13 tahun ya, Masya Allah. Jadi waktu viral kemarin di mana-mana di medsos itu pas kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang video viral semalam atau yang dahulu itu pas ada haflah di Masjidil Haram. Jadi untungnya ulun terpilih yang pertama membaca di depan atau pembukaan haflah itu. Jadi sebelum ada acara haflah dipilih 10 orang. Dipilih 10 orang dan dilihat siapa yang bisa membaca pertama, pertengahan dan penutupan. Alhamdulillah ulun terpilih yang pertama, kawan ulun yang kedua, lagi kawan yang ketiga. Tiga ini. Jadi itu cuman hanya haflah, ya itu haflahnya diadakan di Masjidil Haram. Di apa jarang yang pembangunan yang hanyar atau Syal Jadidah. Oh ya. Terima kasih. Insyaallah. Kalau Sabri sekarang masih kuliah di Mesir? Nah, sekarang sudah masuk alhamdulillah tingkat akhir. Oh, tingkat 4 ya? Ya, tingkat 4 S1. Minta doanya semoga dilancarkan. Insyaallah, insyaallah. Baik, sedikit ulun perkenalkan Syekh Samsul Fajri ini selain daripada imam besar di Masjid Ar-Rahman Mesir, beliau juga menjadi imam masjid di Alice Springs, Sydney, Australia. Kemudian di Masjid Jenewa, Swiss. Jadi 3 negara mengimami sholat di bulan Ramadan. Dan ulun juga termasuk makmum beliau di Masjid Ar-Rahman tersebut. Ketika mau turun dari rumah, mungkin beliau masih ingat ya, bunyi SMS, Samsul, malam ini tolong bawakan pakai lagu Syekh Sudais atau Syekh Surem. Inggih Kak, itu jawabnya. Itu yang masih ulun ingat. Berapa tahun yang lalu itu? 10 tahun lebih ya? Lebih dari 10 tahun. Pokoknya bila ulun hendak turun jadi makmum sidin, pasti SMS dulu. So, tolong lagunya pakai Syekh Surem atau Syekh Sudais. Nggih, siapkan. Seperti itu. Luar biasa itu zikrayat, kenang-kenangan waktu di sana. Dan ulun persilahkan kepada Syekh Samsul untuk memperkenalkan diri lebih detail lagi dan mungkin apa yang bisa disampaikan beliau untuk kita semuanya, ada oleh-oleh atau apa segala macam, terserah pian. Mikrofon ulun silakan sepenuhnya dengan pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa fi riwayatin qila lahum qumu maghfuran lakum faqad buddilat sayyi'atukum hasanat atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, guru-guru agama yang kami muliakan, kami banggakan,
seluruh hadirin wal hadirat, sahibul bait, sahibul majlis yang kami muliakan, kami hormati, kami banggakan, kami sayangi. Wabil khusus Kakanda Kiai Haji Fahmi Ansari LC, hafizahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, untuk kita semua memberikan kesehatan, panjang umur, dan juga dimudahkan dalam semua urusan beliau. Amin ya rabbal alamin. Terus terang, ulun pribadi sangat senang, bahagia, himung benar karena bisa hadir pada majlis ini yang luar biasa, insyaallah mubarak, penuh berkah, dan kita yang akan pulang nanti juga akan insyaallah mendapatkan keberkahan. Ketika pertama kali Kakanda Ustaz Fahmi Ansari menghubungi ulun untuk sowan ke sini, silaturahim ke sini, ulun tuh himung, senang karena bakalan melihat wajah-wajah yang bersinar, wajah-wajah pian sabarataan yang rela melangkahkan kaki, meluangkan waktu, melambaikan tangan ke sini sama-sama untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat kita sebarataan diterima oleh Allah, ilmu yang didapat diberkahi, amin ya rabbal alamin. Apalagi ditambah dengan ditemani dengan sahabat kita Syekh Asal dan juga rombongan, ini suatu kehormatan yang luar biasa. Bahkan Syekh Asal ini saking pengennya datang pada acara malam hari ini beliau nggak jadi ke Jakarta, Pak. Iya, karena beliau ini menikah sekitar 4 bulan yang lalu, jadi kebongkar. Jadi beliau ini sudah menikah sekitar 4 bulan yang lalu, ya, 4 bulan yang lalu menikah, dapat orang Karawang, Jawa Barat. Dan kebetulan alhamdulillah beliau berada di sini bersama kita di daerah Kalsel, ya. Cuman istri beliau masih di Karawang. Tadinya beliau mau menjemput, tapi karena ada satu dan lain hal tidak jadi, dan ingin menjemput tanggal 6 pas hari ini. Awalnya tanggal 4 Syekh, ya, kemudian tanggal 6 nggak jadi. Saya bilang pamflet ini sudah disebar nih Syekh. Kita datang, kita ini luar biasa, momen yang luar biasa yang tidak terulang 2 atau 3 kali. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi insyaallah. Jadi kata beliau, ya saya nggak jadi berangkat, tapi istri saya yang datang ke sini. Jadi tadi beliau sekitar jam 2 menjemput istri beliau yang landing di Banjarbaru. Setelah itu langsung ditinggal di Binuang, beliau langsung melanjutkan perjalanan ke sini. Mudah-mudahan Allah terima, Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah lapangkan segala urusan beliau, kabulkan haji beliau, amin ya rabbal alamin. Ulun ini bila sudah terpandir saya kepanjangan gini nih judulnya. Jadi ulun hendak memperkenalkan diri, naran ulun Samsul Fajri kalau di ijazah. Kalau bahasa Arabnya Syamsul Fajr, kayak gitu biasanya disambat di Mesir itu. Ulun lahir tanggal 21 September 1987, 34 tahun sudah umur ulun. Dan sudah dapat 3, alhamdulillah. Ya, 3 anak. Alhamdulillah sudah dikaruniai 3 anak dan istri masih 1. Alhamdulillah. Insyaallah. Gak berani kita, kalau Tuhan guru masih 1 kita gak berani nambah. Gak boleh nanti melangkahin kan. Begitu. Senior lagi kan. Jadi ulun lahir di Tamunti, Desa Tamunti, Kecamatan Pugaan. Abah ulun itu Naran Sidin Ahmad, biasa di Kiau Ahmad, suka main bulu tangkis. Biasanya kalau ulun tuh ceramah di mana-mana, anak siapa ikam nih? Jurulun anak Ahmad nang main ton tuh nah yang di Pugaan. Tahu tuh biasanya. Ulun bahari juga rancak juga main bulu tangkis sampai di Tanjung, sampai di Aumuntai. Bahkan pernah juga mewakili se-Kalimantan.
karena memang ulun ketujuh main bulu tangkis dulu. Habis menamatkan madrasah ibtidaiyah di Halangan, kemudian lanjut di MTSN Pugaan, lalu lanjut di pondok pesantren Al-Ihsan Banjarmasin beberapa bulan untuk menghafal Al-Quran, lalu dilanjutkan ke pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Raka, ya. Ini beliau berdua ini guru ulun waktu di Raka, beliau ini yang mendidik ulun. Jazahumallahu anna khairan. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada Bu Hansidin, lancarkan umur, Allah tambahkan seberataan selain bini. Amin. Yang penting mudah-mudahan beliau selalu sehat. Ulun dari dulu ulun itu mulai ulun sekolah di Raha, dibawa Bu Hansidin terus kemana-mana. Dia ayo kemana bila ada acara-acara. Sampai weh ini ulun kan, sampai bebini dah ulun, sampai bertiga ada anak tetap jadi bawa Sidin. Luar biasa Sidin saking sukanya mensupport atau mendukung orang-orang untuk pada kebaikan. Mudah-mudahan tadi Allah tambahkan seberataan, tambahkan kesehatan, tambahkan rezeki, luasakan rezeki, nggih tambah berataan. Ajar malim ada malim miraha tuh di Sidin, asalkan sebutingnya mau tambah itu tadi yang mau tambah. Jadi ulun mbah di Raha tahun 2006 lulus, 2007 ulun melanjutkan ke Al-Azhar University, Jamiatul Azhar, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ngambil kuliah Usuluddin, jurusan hadis pada tahun 2011. Jadi 2007 berangkat, akhir 2007, 4 Desember ingat ulun. 4 Desember sampai di Mesir dan 2011 selesai. Lalu kemudian tahun 2012 lanjut ke S2 di jurusan yang sama dan baru selesai tahun 2019 kemarin. Di injury time sudah hendak habis waktunya hanya lulus. Karena mungkin ulun malas kalau jangan. Jadi kada kawat untung capat. Tapi memang di Azhar agak lama untuk S2-nya, jadi rata-rata bisa ditempuh dengan durasi seperti itu. 8 sampai 10 tahun. Pernah juga kuliah di S2 American Open University, itu punya ini capek open. Gak sampai selesai untuk tesisnya, kita fokus di Al Azhar. Selesai 2 tahun untuk kuliahnya, kemudian ulun tinggalkan. Dan alhamdulillah pada tahun ini bisa kembali ke Banua, kembali bertemu dengan Bu Hantian seberataan. Mudah-mudahan kita dapat berkah semuanya dengan pertemuan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Itu aja mungkin dari ulun. Untuk pengalaman jadi imam, jadi pada tahun 2008 itu memang kalau bahasa orang Arab tuh kebetulan atau bukan kebetulan, memang karena semua digariskan oleh Allah ya. Pas untungnya ulun tahun 2008 ada pemilihan imam pada saat itu di daerah Nasar City namanya di Kairo. Kemudian diminta ulun untuk datangin ke tempat atau panitia masjid, kemudian dites. Setelah itu lulus dan dipersilakan untuk jadi imam sholat tarawih 30 juz. Memang di tarawihnya tidak 30 juz, tapi kami menyelesaikannya di sholat tahajud Qiyamul Lail. Jadi untuk sholat tarawihnya kita setengah juz tiap malamnya, dan itu biasanya masjid yang disukai oleh orang-orang Asia, orang Indonesia karena lebih cepat daripada yang lain. Yang lain sejuz, 2 juz, 3 juz. Nah di masjid itu yang diimami oleh orang Pugaan ya setengah juz tadi. Setengah juz saja. Jadi cepat selesai, akhirnya disukain di situ. Tapi kita menyelesaikannya di sholat tahajud selama hampir 3 atau 4 tahun di situ. Sempat juga mengimami sholat ratibnya juga. Cuman karena agak jauh rumah ulun ke masjid itu, ulun mengundurkan diri dari imam ratibnya karena juga kesibukan di kampus. Pada tahun 2010-an ada penjaringan imam ke Australia, ke Sydney saat itu. Kita ikut dan terpilih, tapi tidak berangkat-berangkat. Sudah terpilih tapi tidak berangkat-berangkat. Ada aja kendalanya. Tahun 2014
pas imbah nikah. Nah, menikah 2014 ternyata ada tawaran kembali untuk jadi imam di Alice Spring, daerah Ternoterry, narangnya itu jauh dari Sydney sekitar 3-4 jam kalau naik pesawat. Dekat dengan daerah Darwin. Dekat, kalau Darwin itu sekitar 2000 kilo, Darwin itu dekat dengan Bali. Jadi nggak terlalu jauh sebenarnya. Pada saat itu ulun sampaikan, Ulun kenapa sekarang baru terpilih, baru bisa berangkat? Mungkin karena ulun sudah menikah. Sebelumnya belum menikah, jadi jar panitia kalau pian Ustaz teh berangkatnya sebelum menikah, kayaknya menikahnya sama orang Australia. Akhirnya menikahnya sama orang kita juga, orang Muntai. Di sana sekitar 3 tahun, 3 kali ulun, tahun 2014, 2014, 2015, 2016 ulun pulang jadi imam di Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin. 2017 nggak berangkat, 2018 berangkat kembali, dan 2019 ada tawaran di Eropa, di Swiss, Jenewa Swiss, itu dari masjid yang dikelola oleh para pejabat dan diplomat PT RI. PT RI itu perwakilan perutusan dari Indonesia untuk PBB yang ada di Jenewa, karena kan kantor PBB ada 2, di Jenewa, di Swiss, sama di Amerika, New York. Nah, di situ ulun diminta untuk menjadi imam, tapi nggak imam tarawih 30 juz. Kalau di Australia itu 30 juz terus. Jadi tugasnya utamanya memang sholat tarawih 30 juz, kemudian paling mengimami sholat dan juga sholat untuk khutbah pakai bahasa Arab, dan sorenya ngajarin anak-anak yang ngaji gitu. Tapi kalau di Swiss itu betul-betul bersama orang Indonesia seperti kita di sini. Jadi ada pengajian pagi, siang, sore, malam. Jadi tugasnya semuanya. Jadi selain imam juga mengisi ceramah dan sebagainya. Itu selama sebulan penuh di Jenewa, Swiss. Dan tahun 2020, 2021 vakum karena COVID-19. Itu kira-kira dari ulun. Nggih. Terima kasih kepada Syekh Samsul Fajri yang telah menyampaikan sedikit perkenalan tentang biodata diri beliau. Kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu Syekh asal Syu'bah Al-Banjari Al-Makki. Beliau merupakan guru Al-Quran di Masjid Masyhur Bukhari Makkah, sah? Dan imam besar di Masjid Saudi Arabia, Masjid Basawiri. Saya kira Bashawir. Tulisannya ini yang salah nih. Masjid Ar-Ridha, Masjid Bin Laden, Birrul Walidain, dan Syekh Utsaimin, Ibnu Utsaimin. Falitafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ulun hendak minta izin. Ulun ini hanya saja belajar bahasa Banjar. Maksudnya itu bukan hanya belajar, hanya melancarkan bahasa Banjar. Pertama ulun beli ke benua itu 2017. Ulun lahir di Mekah, lahir 97. Pertama beli ke benua 2017. Jadi amun misalnya ulun bapandir ada campuran bahasa Indonesia, bahasa Arab, jangan tangan-tangan. Insyaallah ulun jar orang itu sedikit-sedikit menerjemahkan gitu. Bila ada kalimat-kalimat yang tidak dipahami, insyaallah ada Ustaz Samsul di sini. Insyaallah senjata ulun ini. Inggih. Memperkenalkan, nama ulun kalau di KTP Asal. Kalau bahasa Arab Asan. Soalnya kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu kaidah harful ain. Adanya A. Alif, Asal. Jadi ulun semalam itu pas anak bulah KTP takuni orang nama jar Asal.
Nama jar, nama yang asli jar, asli. Asal. Aspal jar. Hah, siapa jun aspal tuh asal jar. Ini di kandangan. Itu kada jar, maksud asal tuh asli palsu jar. Oh, yang kada namun asal jar. Asal dulu. Hendak ulun sebutkan asal ngalih harfu ain itu apa ditulisnya tuh? Nah, kada usah jar, asal aja. Semalam kian hendak perpanjang bola apa ngarannya itu? Jawa. Paspor. Sama juga kayak itu dia dipersulitnya asal jar ulun. Panjangnya pang asal orang mana jar, kadang ngaran asal jar ulun. Akhirnya ya alhamdulillah hendak ngaran seorang asal. Nah, jadi ngaran ulun ini siapa yang memberi ngaran adalah mama ulun yang sudah meninggal. Jadi mama ulun itu kayaknya sini itu ketujuh lawan madu. Madu itu kalau bahasa Arabnya asal. Kalau bahasa Indonesianya madu. Nggih. Amun itu madu dimakan, ini madu manusianya. Nggih. Ulun mulai menghafal Al-Qur'an 2006. Sebelum menghafal Al-Qur'an, sebelumnya sekitar 1 bulan belajar huruf alif ba ta ta sampai akhir. Kalau di sini buku apa ngarannya itu? Iqra lah jilid Iqra aja. Ulun mendengar di sini berbulan-bulan jar. Bujur kata Iqra itu. Amun di Arab sebulan aja sudah paling full itu. Soalnya orang sananya juga. Jadi ulun pergaulan untuk ke situ. Belajar 1 bulan selesai. Habis itu hanya mulai membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ulun melihat di Indonesia ini belajarnya juz 30-nya, bila selesai juz 30 buka ke Al-Baqarah. Ke juz pertama ya lah. Nah, ulun di Arab lain lagi kisahnya, belajar itu mulai bawah. Juz 30 selesai langsung juz 29. Jadi lumayan ayatnya handap-handap nyaman dihafal. Tapi ada tapinya. Ulun menghafal Al-Qur'an itu dijadwalkan dalam 1 hari 2 kali. Menghafalnya 2 kali kada sekali. Yang sekali itu misalnya orang menghafal juz 30k, juz 1k itu sudah. Amun ulun menghafal 2 kali. Maksudnya 2 kali itu berangkat tahfiz itu mulai habis salat asar atau sembahyang asarnya di masjid sampai isya. Itu kegiatan pertama. Kegiatan yang kedua di rumah lawan kuitan. Jadi di tahfiz itu menghafal dari juz 30, 29, wadah mama dari juz 1, juz 2, juz 3. Sampai ulun itu sekitar 3 tahun tersampuk di tengah Al-Qur'an atau 4 tahun di tengah Al-Qur'an. Di tahfiz 15 juz hafal, di rumah juga 15 juz hafal. Jadi menghafalnya dari Al-Kahfi itu atau mulai Al-Isra sampai Al-Baqarah itu secepatnya, atau bukan secepatnya, maksudnya itu cepatlah menghafalnya karena sebelumnya sudah menghafal di rumah. Kakawan orang pada bingung semua, padahal kita berempat, mungkin salah berempat atau berlima. Kita sama-sama nih, bila kita naik semuanya kita naik. Misalnya kita menghafal selembar, 2 lembar. Pas sampai surat Al-Isra itu, jar kawan, wah jar kita sudah tamat 15 juz jar. Alhamdulillah jar kita. Tapi ulun kada berkisah bahwasanya ulun menghafal juga di rumah. Pas surat Al-Isra itu, kawan mengambil selembar, ulun mengambil 5 lembar pastilah. Pada bingung, mengitihi kawan-kawanan. Ini jar sombong amat jar. Ini paling kayaknya esok dipukuli guru aja kada hafal jar. Apa dia mai? Kawanan membaca esoknya selembar hafal selembar. Tugas seorang pulang 5 lembar nih. Seorang gugup aja melihat kawan nih mengitihi, jangan-jangan ada hafal jar dipukuli guru jar enak. Di Arab itu dahulu kejam pada kayak ini. Dipukul disuruh berdiri. Ada tihang bang. Jadi berdiri kayak itu merekap tihang. Belakang habis. Oh ini kada diikat lagi, ditakut dikarut jar di tangan tuh ditarik tangan. Intinya alhamdulillah 5 lembar itu ulun selesai. Hafal. Esoknya 5 lembar lagi. Al-Baqarah itu amun kada salah ulun menyelesaikan dalam 1 minggu. Al-Baqarah 2,5 juz dalam 1 minggu. Pas Al-Baqarah itu ulun wani meminta lawan guru 10 lembar sekali menghafal. Ujar guru, samalam situ bagaya lah jar 5 lembar ku bari. Amun 10 lembar ini kedua nih jar. Kadang kada hafal apa hukumnya jar? Kada apa-apa jar insyaallah. Amun 10 lembar itu setengah juz itu. Ayo aja. Tapi bila kada hafal esok kayaknya kada dibari lagi lawan dipukulin lah. Siap jar ulun. Nggih, soalnya sudah menghafal di rumah. Esoknya datang membaca setengah juz itu 10 lembar.
Kawan datang, anu lah jar 4 batakon nih jar. Pian nih makan apa jar di rumah jar? Adakah obatnya jar? Hafal cepat jar. Soalnya kan berkisah pas tamat Al-Qur'an jar berkisah lalu buahnya bahwasanya ulun di rumah itu lawan kuitan, lawan mama. Ditahfiz giliran tahfiz di rumah giliran rumah. Alhamdulillah ulun pas di rumah tamat 15 juz, ditahfiz juga 15 juz. Turunnya tuh cepat, turunnya naik juz intinya dari juz 1-nya ke juz 15 juz cepat benar ditahfiz. Sampai kawan ulun itu bahwa ulun tamat ada yang sekitar 2 tahun hanya tamat. Ada yang 3 tahun. Ada yang belum tamat-tamat sampai jam ini masih ingat ulun. Masih usianya tuh sudah sekitar amun di usia ulun ya ulun usia 24. Inya tuh usianya 28 pada saat belum tamat-tamat juga Al-Qur'annya. Kenapa? Karena inya dasar niatnya sudah melihat kekawanan sudah tamat, inya kada istihad apa ya istihad itu. Kada semangat melihat kekawanan sudah tamat, inya tertinggal. Kada hendak lagi. Bahkan murajaahnya ditinggalkan juga. Itu yang salahnya. Bila orang hendak menghafal Quran itu, walaupun 1 juz bila kita kada murajah hilang. Bukannya hilang Qurannya, ada ingat. Tapi alhamdulillah ulun tamat Al-Qur'an itu mungkin ada salah di 2012 atau 13. Itu juga sebelumnya di Makkah itu ditahfiz ulun lah, amun tahfiz saya kada tahu ulun ditahfiz ulun bila orang tamat Al-Qur'an kada langsung diakui hafal. Sudah hafal 30 juz kada diakui. Satu pertama bila sudah tamat 30 juz dites dahulu. Bila dalam 30 juz 4 kali salah itu gagal. 4 kali salah itu gagal. Itu dahulu pas lagi ulun kayak babuhan adik-adik ulun tuh nah. Jadi kada tahu di HP, kada tahu di TV, kada tahu di apa-apa. Tahunya Quran aja, menghafal aja. 30 juz itu dalam 4 kali salah itu gagal. Misalnya kita membaca dari juz 1. Kita sudah sampai juz 29 atau 27, 4 kali salah gagal. Diulang mulai juz 1 isok. Jadi ulun pas hendak tamat Al-Qur'an itu jar guru jar memberi 2 hari istirahat. Murajah di rumah jar. Hari ketiganya jangan sampai banyak salah. Siap jar ulun. 2 hari itu murajah dalam 1 hari 30 juz, kedua hari 30 juz. Sudah jar guru siap insyaallah. Datang tahfiznya itu yang masing-masingnya harus mulai asar, kada disuruh guru datang bastilah mulai habis salat subuh. Datang membaca mulai alhamdulillahirabbil alamin mulai surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu parak azan Isya. Jadi pas selesai kada lawas azan Isya, alhamdulillah jar guru sudah lulus jar. Esok kaina insyaallah habari kuitan bahwasanya seorang tamat Al-Qur'an. Padahal mencerita kuitan panjang bang, tapi ulun indah panjang-panjang soalnya mungkin waktunya kada tapi banyak. Yang penting ulun menasihati lawan buhan, ulun memanggil ading-ading lawan kakak-kakak yang hendak menghafal Al-Qur'an. Berbaktilah lawan orang tua. Bila kita kada berbakti orang tua, kada berfungsi menghafal Al-Qur'an. Itu aja nasihat ulun. Ulun mulai jadi imam di masjid itu di Mekah. Sebelum jadi imam di musalla, itu belum tamat Al-Qur'an. Jadi jar guru sadang sudah jar belajar jar di musalla gitu. Walaupun makmumnya 2 orang kada apa-apa. Tapi alhamdulillah belajar sedikit-sedikit sampai tamat Al-Qur'an, sampai di masjid. Mulai ibarat masjid tuh ya yang mutawassit itu apa ya? Bagian ganalnya tuh setengah aja, setengah. Kada tapi ganal benar. Misalnya 100% sedang, ganalnya sedang. Nggih lumayan sampai ke bukahnya ke Masjid Bin Ladin. Masjid Bin Ladin itu parak Masjidil Haram. Ulun jadi imam di Masjid Bin Ladin buat salat tarawih tabarung lawan guru ulun Syekh Dr. Hasan Abdul Hamid Bukhari untuk menjadi imam Masjidil Haram 1435. Jadi sidin itu amun bahasa Indonesianya meledek jar. Di hulutnya kita, di hulut sidin. Masalah jar suara pian mulai Bin Ladin itu sampai ke Masjidil Haram jar. Ulun tahu aja doakan aja siapa tahu kayak di Masjidil Haram jar ulun. Iya. Alhamdulillah. Itu pertama mungkin masjid yang paling ganal tuh di Mekah Bin Ladin. Amun masjid yang lain-lain itu ya biasa aja. Ibaratnya kada terlalu ganal benar, kada terlalu harus benar, sedang. Termasuk Masjid Ar-Ridha dan Ibn Utsaimin, Al-Bashawiri itu masjid pertama yang mama ulun apa itu ya? Melihat ulun jadi apa? Syahid. Menyaksikan ulun pertama jadi imam di masjid itu adalah Masjid Al-Bashawiri.
Jadi Mama Ulun itu di rumah, kan di Arab itu rumah bertingkat nih. Ada setingkat aja bertingkat. Mama Ulun di atas mendengar, menyaksikan bahwasanya Ulun sudah mulai jadi imam di beberapa masjid atau di masjid di Makkah Al-Mukarramah. Itu. Alhamdulillah sampai jam ini kontrak Ulun di Masjid Birrul Walidain mulai 2016 sampai jam ini. Alhamdulillah. Insyaallah mohon doanya aja bila selesai hendak balik ke benua, kada balik lagi ke sana untuk membagi-bagi ilmu di negara kita atau negeri kita lah insyaallah. Wabil khusus Kalimantan Selatan insyaallah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.